Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taufik Indra Rukmana. Kali ini kita akan membahas instrumen spektrofotometri inframerah atau infrared spektrofotometri bagian 1. Spektrofotometri inframerah biasa diaplikasikan untuk analisis gugus fungsi dalam senyawa organik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas prinsip kerja spektrofotometri inframerah. Pada pertemuan kali ini, pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengertian spektrofotometri inframerah dan klasifikasi sinar inframerah, spektrum inframerah, serta pengaruh jenis ikatan kovalen dan vibrasi molekuler, macam vibrasi molekuler dan derajat kebebasan, serta perkiraan nilai frekuensi vibrasional dengan hukum Hooke. Spektrofotometri inframerah atau infrared spektrofotometri adalah metode yang mengukur interaksi antara molekul suatu bahan dengan radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar inframerah yang memiliki panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm/-1. Sinar inframerah dibagi menjadi 3 subdaerah. Yang pertama, inframerah subdaerah dekat. Yang kedua, inframerah subdaerah sedang atau pertengahan, yang lazim untuk elusidasi struktur senyawa organik. Kemudian yang ketiga adalah inframerah subdaerah jauh. Dua inti atom yang terikat oleh ikatan kovalen mengalami vibrasi yang mirip dengan dua bola yang terikat pegas. Energi radiasi inframerah yang diserap suatu molekul menyebabkan kenaikan amplitudo gerakan atom yang disebut sebagai keadaan vibrasi eksitasi. Molekul akan kembali ke keadaan dasar dengan membuang energi tadi dalam bentuk panas. Transisi di antara tingkat energi vibrasi yang berbeda tersebut akan menghasilkan pita serapan atau spektrum inframerah suatu molekul. Kekuatan absorpsi pada spektrum inframerah dipengaruhi oleh jenis ikatan kovalen. Jika jenis ikatan kovalen berbeda, maka banyaknya energi yang diserap juga berbeda. Salah satunya karena adanya perubahan dalam momen dipol pada saat energi diserap. Ikatan polar menunjukkan absorpsi lebih kuat daripada ikatan nonpolar yang menunjukkan absorpsi lemah. Ikatan rangkap 3 menunjukkan absorpsi lebih kuat daripada ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal. Letak munculnya pita serapan atau spektrum inframerah dapat dinyatakan sebagai bilangan gelombang atau frekuensi vibrasional atau sebagai panjang gelombang. Satuan bilangan gelombang adalah cm/-1, sedangkan satuan panjang gelombang adalah mikrometer atau nanometer. Kedua satuan tersebut dapat dipertukarkan melalui hubungan berikut. Letak atau nilai frekuensi vibrasional dari spektrum inframerah juga dipengaruhi oleh jenis ikatan kovalen dan vibrasi molekulernya. Jenis ikatan kovalen yang berbeda memiliki macam vibrasi molekuler yang berbeda pula, sehingga akan menyerap radiasi inframerah pada frekuensi vibrasional dan juga panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk identifikasi adanya gugus fungsi tertentu dalam suatu molekul. Hal ini karena suatu gugus fungsi memiliki jenis ikatan yang spesifik. Vibrasi molekuler itu sendiri ada dua macam,
yaitu vibrasi stretching dan vibrasi bending. Vibrasi stretching merupakan pergerakan ritmik atom sepanjang poros ikatan. Ada vibrasi simetris, yaitu atom-atom sama-sama saling menjauhi dan mendekati. Vibrasi ini tidak memberikan spektrum karena tidak menimbulkan momen dua kutub. Sedangkan vibrasi stretching asimetris menimbulkan spektrum. Pada vibrasi ini hanya salah satu atom yang menjauhi dan atom mendekati. Vibrasi bending merupakan perubahan dalam sudut di antara dua ikatan. Ada vibrasi scissoring, di mana kedua atom bergerak saling mendekati atau menjauhi. Vibrasi rocking, di mana kedua atom bergerak searah dalam satu bidang. Vibrasi twisting, kedua atom bergerak tidak searah dan tidak sebidang. Yang terakhir yaitu vibrasi waking, di mana kedua atom bergerak searah dan tidak sebidang. Jumlah vibrasi molekuler dan pita serapan yang muncul dapat diperkirakan dengan derajat kebebasan, di mana N adalah jumlah atom dalam suatu senyawa. Molekul yang linear atau nonpolar, derajat kebebasannya sama dengan 3N-5. Sedangkan molekul non-linear atau yang polar, derajat kebebasannya sama dengan 3N-6. Letak munculnya pita serapan atau nilai frekuensi vibrasional diperkirakan dengan hukum Hooke yang tertera pada slide berikut. Pada rumus ini, kekuatan ikatan berbanding lurus dengan frekuensi vibrasional dan massa atom berbanding terbalik dengan frekuensi vibrasional. Berikut contoh perhitungan dengan hukum Hooke. Misalnya kita mau menghitung frekuensi rentangan dari ikatan C-2C. Setiap ikatan mempunyai nilai konstanta yang berbeda-beda. Dalam hal ini untuk ikatan rangkap 2C, konstantanya adalah 10 kali 10⁵ Dyn per cm. Dengan dimasukkan ke rumus hukum Hooke, didapatkan hasil 1682 cm/-1. Di percobaan diperoleh nilai yang mirip, yaitu 1650 cm/-1. Demikian pokok bahasan kali ini. Berikut daftar referensi yang bisa dibaca kembali untuk lebih memahami materi ini. Demikianlah materi pembelajaran spektrofotometri inframerah bagian 1 dengan bahasan prinsip kerja. Mengingatkan kembali rekan-rekan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pertemuan 5 dan ujian formatifnya. Rekan-rekan baru akan dianggap tuntas setelah mengerjakan ujian sumatif. Apabila ada pertanyaan, rekan-rekan bisa mengirimkannya melalui email yang tertera di platform ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.